Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan satu aplikasi presensi untuk guru dan karyawan, di mana kita buat aturan bahwa guru bisa melakukan presensi jika berada di dalam suatu daerah. Satu contoh misalnya di daerah Balikpapan. Atau misalnya guru bisa melakukan presensi jika berada di lingkungan sekolah. Nanti di sini kita memanfaatkan bantuan dari Google Maps ya untuk menentukan lokasinya. Kemudian guru melakukan presensi dengan melengkapi foto selfie untuk menghindari titip absen pada rekan guru lainnya. Baik, kita akan mulai. Pertama, kita akan membuat database di Google Drive. Kita masuk di Google Drive. Nih. Kemudian login dengan menggunakan akun yang kalian punya, ya. Ini saya login dengan email saya. Kemudian klik berikutnya dan masukkan kata sandi atau password ini, kemudian kita login. Nah, akan tampil Google Drive kita seperti ini. Kita buat dulu folder yang baru ya. Ini folder, kita buat satu folder. Klik tanda plus, kemudian klik baru, kemudian kasih nama misalnya presensi online. Baru klik buat. Ya, ini sudah ada. Kemudian double klik untuk masuk ke dalam foldernya. Dan di sini kita buat satu file Excel ya atau file spreadsheet ya, Google Spreadsheet kosong. Kita buat Google Spreadsheet kosong. Kemudian diberi nama. Kita beri nama di sini. Misalnya presensi, kasih nama presensi online. Presensi online. Nanti di sini nanti akan ditampung data-data presensi setiap hari. Mulai dari kolom pertama, ya, kasih kolom misalnya page 1. Kita simpan dulu, ya, kolom 1, page 1, kemudian selanjutnya tanggal, kemudian waktu, kemudian selanjutnya lokasi, kemudian selanjutnya page 2, keterangan ya, keterangan, kemudian page 2, halaman 2, kemudian selanjutnya kepegawaian, kemudian nama, kemudian foto dan page 3. Foto dan selanjutnya adalah page 3. Oke, ini yang kita butuhkan field-fieldnya. Kemudian kita kasih border ya. Kita kasih border atau garis. Kemudian hurufnya kita besarin sedikit, 12. Bold, kemudian ini kita alignnya kita kasih center supaya lebih bagus dan dikasih warna seperti ini. Baik, ini sudah jadi untuk field-nya ya atau tempat untuk menampung datanya. Oke, sudah jadi. Jadi kita butuh halaman 1, kemudian tanggal, waktu, lokasi, keterangan, halaman 2, kepegawaian, nama, foto, dan halaman 3. Jadi ini kita butuhkan. Kemudian ini sudah akan tersimpan otomatis. Langkah selanjutnya adalah membuat, kita buka AppSheet ya. AppSheet ditulis di Google, AppSheet.
.com. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah satu aplikasi untuk membuat aplikasi Android tanpa coding. Jadi ini kita terbantu sekali dengan adanya aplikasi ini. Kita membuat aplikasi Android tanpa coding ya. Kemudian kita pilih Start for Free. Start for Free. Nah, di sini akan muncul pilihan. Ada Google Drive, kemudian ada Office 365, kemudian Excel, Dropbox. Nah, kita sesuaikan dengan akun yang kita punya. Tadi karena kita membuat datanya di Google Drive, maka pilih Google Drive sini ya, Google Sheet. Ya, kita masuk dan pilih akun sesuai dengan yang kita logging tadi ya, sesuai dengan akun yang tadi membuat datanya. Kemudian klik saja dan pilih tombol izinkan. Nah, seperti ini akan masuk ke dalam ke Google Drive kita. Dan selanjutnya klik tombol plus dan kita akan coba untuk membuat satu aplikasi presensi. Pilih saja Start with your own data. Dan beri nama aplikasinya misalnya presensi online ya, presensi online. Kemudian kategorinya adalah outdoor dan choose your data, pilih data yang kita buat di Google Drive tadi. Ini langsung masuk ke Google Drive kita ya, dan foldernya ada di presensi online. Foldernya ada di presensi online sini. Kemudian ini adalah file Excel ya, kita pilih oke. Nah, kita pilih file Excel-nya. Ini tunggu diproses. Maka akan terhubung ya. Nah, di sini kita lihat ada tables ya, tables dulu kita pilih, kemudian pilih file Excel-nya ini presensi online, kita klik. Nah, di sini ada pilihan ya, apakah bisa diupdate atau ditambah atau di delete. Nah, kita nonaktifkan yang pilihan update supaya guru tidak bisa ngupdate absensi. Kemudian add, nambah, kemudian delete, kita juga pilih. Kita nonaktifkan delete-nya ya. Jadi absen itu cuma bisa menambah data, tidak bisa mengupdate dan tidak bisa menghapus. Kemudian selanjutnya kita pilih columns ya, pilih kolom, kemudian pilih presensi online di sini. Nah, di sini akan muncul kolom-kolomnya yang telah kita buat di Google Sheet tadi ini ya, di Google Spreadsheet. Nah, kita akan masukkan isi data-datanya di sini. Di sini kita akan setting ya. Page 1 ini kita kasih tipe datanya adalah show dan kita buat datanya adalah ya, kategorinya adalah teks, kemudian datanya adalah presensi online, misalnya presensi guru misalnya ya, presensi guru SMKN 6 Balikpapan, guru dan karyawan ya, karyawan SMK Negeri 6 Balikpapan. Kemudian save, kemudian pilih done. Ini sudah selesai untuk page 1, jadi ini untuk headernya ya, atau judulnya. Kemudian tanggalnya kita pilih, tipe datanya adalah date ya, pilih date. Kemudian ke kanan sedikit ya, kita ke kanan sini, date, kemudian pilih initial value-nya ya, required-nya juga harus kita pilih ya, kita pilih required-nya harus ada dan initial value-nya adalah today ya, hari ini. Kita insert, cari today, ini today, pilih save ya.
Jadi initial value-nya adalah today. Kemudian selanjutnya tanggal sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah waktu. Waktu itu tipe datanya adalah time. Kemudian kita geser ke kanan. Time ya. Kemudian geser ke kanan sini. Ini require-nya ya, harus. Kemudian pilih waktu sekarang atau pilih no. No ini no. Insert, pilih save. Nah ini ya, sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah lokasi. Lokasi tipe datanya adalah lat long ya, lat long, latitude, longitude ya. Kemudian pilih, ini juga wajib ya, ini require-nya wajib. Kemudian initial value-nya itu adalah here atau di sini ya. Here, insert, here, kemudian pilih save. Nah ini sudah lokasinya. Ya, lokasinya sudah muncul. Kemudian keterangannya pilih aja teks. Kemudian ini akan muncul keterangannya apabila dia terlambat ya. Jadi kita kasih kalau dia terlambat melewati waktunya jam 7.15 misalnya ya. Kalau jam 7.15 maka dia terlambat. Akan muncul keterangan itu, maka di sini di bagian show kita kasih keterangan ya, kasih rumus bahwa di sini akan muncul keterangannya, akan muncul ini apabila waktunya melewati jam 7 ya. Ini kita kasih waktu melewati jam 7 nih. Waktunya lebih besar daripada jam 7 ini, ada sedikit kekeliruan ya. Ya, katakanlah akan muncul ini apabila waktunya lebih besar daripada jam 7. Ini ada, nanti kita setting ya. Ini kita abaikan dulu sebentar, nanti kita akan setting, kita cancel aja ya. Nanti so kemudian selanjutnya data validity ya, valid apabila bukan ini, teks saja, ini show saja ya, show. Kemudian kategorinya adalah teks ya. Kemudian pilih kontennya, Anda terlambat. Tulis saja Anda sudah terlambat. Ya, Anda sudah terlambat. Apabila ini nanti kita akan tulis apabila muncul ini apabila waktunya lebih daripada jam 7.15. Ini sudah terlambat ya. Ini Anda sudah terlambat. Kemudian sini kita akan show-nya, kita kasih waktu lebih besar daripada jam 7.15. Ini ada sedikit kekeliruan ya. Ini nanti kita setting berikutnya. Oke, kita pilih done ya. Nah, selanjutnya waktu sudah selesai, kemudian keterangan sudah selesai ya, kemudian page 2 itu adalah show, tipe datanya show, kemudian kita edit, ini adalah page header ya, kategorinya page header. Ya, kontennya kita tulis isi presensi gitu ya, isi presensi. Oke, kemudian kita save. Nah, kemudian pilih done. Oke, sudah selesai untuk yang halaman 2 ya. Kemudian selanjutnya adalah kepegawaian. Kita ubah tipe datanya menjadi 6.
Kemudian kita tambahin di sini adalah PNS, ya, jenis kepegawaiannya PNS. Kemudian selanjutnya adalah non PNS. Kemudian selanjutnya adalah karyawan. Oke ya, kemudian ini adalah button ya, pilih button. Kemudian down. Ya, selanjutnya nama ya, nama di sini kita harus pilih tipe datanya adalah enum. Kemudian namanya kita tambah nama pegawai, misalnya yang pertama Abdullah. Kemudian selanjutnya Amiruddin. Kemudian selanjutnya Budi ya, Budi. Kemudian selanjutnya misalnya adalah Cika. Selanjutnya adalah Dini. Ya, cukup sekian ya, nanti ditambahi semua nama-nama pegawainya. Ya, seperti ini. Kemudian pilih drop down ya. Pilih drop down. Tipe bentuknya drop down. Kemudian klik down ya. Nah, sudah selesai nama. Kemudian selanjutnya foto, ini tipe datanya adalah image ya. Tipe datanya adalah image. Kemudian page 3 tipe datanya adalah show. Dan kita kasih di sini kategorinya adalah teks. Dan di sini kontennya adalah terima kasih telah melakukan presensi hari ini. Nih, oke. Kemudian pilih save. Pilih done. Oke, ini cukup sudah kita atur. Kemudian kita save dan pilih save-nya adalah save and verify data. Save and verify data. Oke, ini ada sedikit kesalahan. Page satunya in not okay. Nah, ini cuma warning ya, tapi kita tidak usah kita mengabaikan saja ya. Itu cuma peringatan saja. Kita coba dulu ya. Kita coba untuk melakukan presensi. Ini kita coba di sini, klik tanda plus. Ya, di sini ada tanggalnya. Ini tanggalnya masih bisa kita ubah ya. Nanti selanjutnya nanti kita tidak bisa mengubah lagi atau pegawai tidak bisa mengubah. Kemudian jamnya juga tidak bisa nanti diubah. Kemudian lokasinya. Nah, di sini akan muncul Anda sudah terlambat karena melewati jam 7.15. Kemudian pilih next ya. Kita pilih PNS. Kemudian pilih nama ya. Kemudian dia harus melakukan foto selfie ya, foto selfie. Ini ya. Ini kita cari fotonya. Ini kalau di HP itu langsung dia tidak bisa mencari ya, dia langsung foto selfie. Jadi tidak mencari gambar karena ini adalah di laptop. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian pilih save ya. Oke, ini sudah masuk. Nanti kita akan lihat di file Excel apakah sudah masuk di file Excel-nya atau di file spreadsheet-nya. Ini sudah ada. Budi ya, sudah masuk. Nah, sekarang kita akan mempercantik atau memperindah sesuai dengan peraturan-peraturannya di sini. Ini ya, peraturannya guru bisa melakukan presensi jika berada di daerah Balikpapan. Ya, guru melakukan presensi melengkapi foto selfie jika sehingga tidak bisa titip pasien pada guru lainnya. Baik, di sini kita akan mengubah lokasinya ya. Kita harus kasih peraturan di lokasi. Nanti tidak bisa absen apabila berada di luar Balikpapan. Nah, lokasinya ini kita harus gunakan Google Maps dulu untuk menentukan lokasi. Jadi pilih di sebelah Google Map. Ya, pilih Google Map. Map Google ya, Map Google. Mapgoogle.com. Mapgoogle.com. Maps ya. Maps. Ini Google Map. Nah, ini Google Map, kita tentukan lokasinya di mana kita izinkan guru untuk melakukan presensi. Ini dikecilkan dulu. Ya, andaikan misalnya dilakukan presensi hanya di SMK 6 misalnya, maka kita pilih nanti lokasinya di sini.
Karena ini kita pilih lokasi Balikpapan ya. Jadi kita kecilkan dulu, kemudian buat satu kotak virtual di sini untuk daerah Balikpapan. Jadi di sini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Jadi ini kita buat kotak-kotak virtual supaya presensi hanya bisa dilakukan di sini. Pertama, klik di bagian atas sini ya, bagian atas sini klik. Nah, akan muncul longitudenya ya. Ini 116.805.907. Ini ditulis di sini ya. Ditulis di sini 116.6, kemudian titik 805.805.9097 seperti itu ya. Nanti di sini ya. Kemudian klik lagi kotak di sini daerah Balikpapan sampai di sini. Nah, ini 116, tulis di sini 116.937.937. Jadi kita ngambil longitudenya ya. 937.276. Tuh. Kemudian di sini tadi, kemudian bagian sini bawa ya, ini kotaknya. Ini 116 ya, 116.943 800. Nah, kemudian terakhir bagian sini ya. Jadi 4 titik. 116.799, 116.799.261. Nah, di sini kita tentukan ya. Ini yang mana yang paling besar? Yang paling besar adalah ini ya. Ini yang paling besar. Kita taruh paling atas, taruh di sini. Ini ya. Nah, kemudian yang paling kecil adalah ini. Itu yang paling kecil, ini yang paling kecil ya. Nah, jadi kita menentukan lokasinya seperti ini ya. Kita menentukan lokasinya seperti ini. N, ini rumusnya N long, kemudian ini adalah titik yang paling besar. Lebih besar berarti ini titik yang paling kecil ya. Lebih besar dari ini, jadi titik yang paling kecil kita ambil ini. Saya Ctrl X ya, taruh di sini. Ya, Ctrl V. Kemudian lebih kecil daripada ini ya. Ini lebih kecil daripada ini. Kita X kemudian taruh di sini. Lebih kecil daripada ini. Nah, gini. Jadi ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, saya besarin. Ya, ini rumusnya untuk apa namanya? Menentukan lokasi. Jadi kita copy, Ctrl C. Kemudian kita kembali ke sini ya. Lokasi kita edit, kemudian pilih data validity ya. Data validity-nya valid apabila. Nah, di sini kita masukkan rumus yang tadi. Paste di sini ya. Ini valid apabila, ini sudah muncul rumus ini, kemudian kita pilih save. Nah, kemudian ditulis di sini kalau error atau misalnya dia tidak valid, maka kita tulis Anda berada di luar jangkauan presensi hanya bisa dilakukan di daerah Balikpapan. Oke, itu ya. Kita save. Kemudian pilih done. Nah, itu untuk mengatur tentang lokasinya. Kita coba di sini ya. Kita save dulu, save and verify data. Nah, sekarang kita coba absen. Ya, ini tanda plus. Kemudian ini tanggalnya, ini kita masih bisa diedit ya. Nanti kita akan hilangkan editnya. Ini mapnya ya. Ini ada muncul Anda sudah terlambat, itu nanti kita akan setting juga. Nah, sekarang saya coba berada di luar Balikpapan ya. Saya pindahkan petanya, saya kecilkan dulu petanya. Nah, ini saya kecilkan. Saya berada di Bontang misalnya ya. Nah, ini akan muncul Anda berada di luar jangkauan presensi hanya bisa dilakukan di daerah Balikpapan. Ini tidak bisa next ya. Dia tidak bisa next ya. Dia tidak bisa absen.
Tapi kalau ini kita kecilkan, kemudian kita bawa ke daerah Balikpapan, maka dia akan daerah Balikpapan di sini ya. Maka bisa next. Nah, bisa next, bisa absen gitu. PNS, kemudian pilih namanya ya, Dini, kemudian foto selfie-nya, foto selfie. Ini misalnya ini ya. Kemudian pilih oke, baru bisa save ya, pilih save. Oke. Nah, baru kita akan lihat di Google Sheet ya, Google Sheet di Drive apakah dia sudah masuk atau tidak. Datanya ini kalau sudah sinkronisasi ini ya tanda merahnya ini akan hilang ya. Ya sudah, kita lihat di sini. Dini tadi sudah absen, ini sudah absen Dini ya. Jadi Dini ini tidak bisa ngabsen kalau dia berada di luar kota Balikpapan. Oke, kita lanjutkan ke nambah menu ya. Nambah menunya ini. Ini menunya tadi kan baru isi prosensi, kita juga bisa menambah-nambah menu di bagian bawah. Pilih UX ya. Bentar, ini dulu ada tanggalnya yang masih bisa diubah tadi ya. Ini tanggal masih bisa diedit, waktunya masih bisa diubah-ubah. Sekarang untuk supaya tidak bisa diubah, maka kita pilih di sini ya. Tanggal di ini ada editable, hilangkan saja centangnya editable, kemudian waktu juga dihilangkan centang editable, sehingga guru tidak bisa mengubah jam dan tanggal. Kita save. Nah, sudah, kita coba untuk melihat ya hasilnya. Ya, hasilnya. Nah, ini tidak bisa lagi diubah ya. Tanggalnya sudah warna abu-abu, tidak bisa diubah. Dan dia berada di lokasi mana nih? Di lokasi di Balikpapan. Coba kita kecilkan, dia berada di lokasi yang lain ya. Misalnya berada di mana? Di Samarinda ya. Misalnya di Samarinda. Ini saya bawa ke Samarinda. Nah, ini Anda berada di luar jangkauan. Presensi hanya bisa dilakukan jika berada di Balikpapan. Nah, oleh karena itu saya harus bawa ini ke Balikpapan ya. Ini masih bisa dibawa-bawa. Ini nanti kita akan hilangkan ya. Hilangkan ini harus dibawa ke Balikpapan. Ini baru bisa absen. Nah, ini bisa absen ya. Bisa next. Tapi kalau saya bawa ini, saya berada di Penajam, ini tidak bisa next. Jadi tidak bisa absen ya. Nah, gitu. Oke, itu untuk lokasinya, dan kita akan kasih dulu di sini lokasinya kita berada di Balikpapan ya, ada here di sini tadi. Oke, jadi tidak bisa ngabsen kalau berada di luar jangkauan, di luar yang kita atur tadi. Seperti itu. Dan selanjutnya kita pilih menu UX ya, user experience ya. Dan kita akan tambah menu ya. Tambah menu misalnya tambah menu detail ya. Detail di sini kita tambah detail. Nah, kita pilih ini kolomnya yang kita tampilkan adalah hari ini kita tampilkan detailnya adalah table ya. Table. Ini ya, di sini kita tulis daftar, perkecil saja, daftar absen ya, absen. Kemudian pilih display ya, displaynya kita pilih bawah, display ikonnya ya, kita cari ikon yang sesuai daftar absen ya. Misalnya kita pilih di sini adalah ini daftar absen, bisa dilihat ke bawah. Ini banyak ikon yang sesuai, misalnya pilih saja yang gambar ya, gambar ini misalnya ya, gambar ini. Oke, kemudian selesai itu ya, pilih save and verify data. Oke, kemudian kita tambah view-nya lagi. View-nya kita tambah, atau menunya kita tambah, misalnya kalender ya. Tulis kalender. Kalender. Kemudian pilih, ini view tipenya adalah kalender. Kemudian kita taruh di sebelah kanan ya. Sebelah kanan atau right mouse. Kalender.
Ya, kemudian kita pilih save and verify data. Nah, kita lihat hasilnya. Ini sudah ada hasilnya. Sudah ada 3 menu yang kita buat tadi. Ya, di sini. Ini ada daftar absen, kemudian isi presensi, kemudian kalender. Nah, di sini semua isi presensi kita harus ubah dulu ya. Isi presensi. Ini yang tadi. Ini kita tulis isi presensi. Presensi gitu ya. Kemudian ini tampilannya adalah form. Ya, tampilannya adalah form. Kemudian setelah diisi presensinya, finish view-nya kita ke daftar absen gitu. Kemudian display-nya ya kita pilih ikonnya ya, ikonnya misalnya seperti ini. Ini oke. Kemudian pilih save and verify data. Oke, selesai. Ya, kemudian selanjutnya tampilannya di sini ya. Ini tadi view-nya, kemudian brand. Brand itu adalah mereknya, kemudian kita cari logonya ya, logo yang sesuai. Kita cari logo dari aplikasi ini. Ini logo, pilih aja custom. Pilih custom, kemudian pilih yang tanda folder ini, pilih logo yang apa namanya, yang sesuai ya. Pilih logo yang sesuai. Nah, kita harus masukkan logonya dulu di folder presensi tadi ya. Mana folder presensi? Ini presensi online. Ini kita masukkan di sini dulu logonya. Di Google Drive di sini kita kasih logo dulu di sini, kita upload satu logo atau satu gambar, kita upload di sini. Upload file. Ya, saya pilih di feature, kemudian pilih logo yang sesuai, misalnya logo sekolah ya, ini logo sekolah. Nah, kita upload di Google Drive, nanti kita ngambilnya di sini. Ya, ini sudah ada logo SMK 6. Kemudian pilih di sini ya. Pilih di sini ada logo SMK 6. Nah, presensi online, My Drive, presensi online. Belum muncul ya. Cari dulu image di presensi online. Ini logo sudah ada di sini. Ya. Tutup dulu ya. Nah, kita pilih klik ulangi kembali, kemudian pilih presensi online. Logo, ini logonya, pilih, select, oke. Nah, logonya sudah ada. Kemudian launch image-nya bisa kita pilih warna misalnya ini ya. Kemudian selanjutnya warnanya kita bisa pilih misalnya warna ungu ini. Kemudian ini bisa dipilih apakah tampilannya gelap atau tampilannya terang. Seperti ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya option ya. Optionnya kita pilih bagian form ya. Bagian form ini dicentangi allow image for gallery. Jadi kita nonaktifkan ini. Jadi begitu nanti akan memilih gambar maka dia harus selfie. Tapi kalau kita aktifkan di sini maka dia bisa pilih gambar yang ada di HP-nya ya kalau aktif. Tapi kita nonaktifkan supaya nanti begitu pilih gambar selfie maka dia harus selfie saat itu juga. Jadi ada di bagian option dan di bagian form ya. Sekarang kita save and verify data. Oke, sudah jadi absennya, kita coba. Ini langsung muncul ya. Ini kita lihat. Nah, ini tampilannya sudah bagus. Image-nya, kemudian ini kita pilih tanggalnya tidak bisa lagi diubah. Kemudian waktunya tidak bisa diubah. Ini kita pilih next ya, ini berada di luar jangkauan, maka kita harus berada di Balikpapan ya. Harus berada di Balikpapan baru bisa lanjut. Nah, kita geser ke sini ya, Balikpapan. Ini masih bisa digeser karena masih uji coba. Nah, sekarang sudah bisa lanjut ya. Saya lanjut PNS.
ya. Kemudian pilih namanya, kemudian pilih fotonya, ya, pilih fotonya. Ya, ini misalnya, kemudian pilih save. Ya. Setelah save, maka akan muncul di sini ya. Ini sudah muncul daftar absensi yang sudah ngabsen tadi lengkap dengan fotonya. Kalau mau tahu posisinya di mana dia waktu absen, tinggal klik ini posisi, maka dia akan ditunjukkan posisinya seperti ini. Berada di mana pada saat dia absen. Dan di Google Sheet juga sudah muncul di sini. Ini ya, sudah muncul di sini juga. Oke, untuk itu kita nonaktifkan yang tadi ini supaya tidak digeser-geser ya. Ya, kita kembali ke data, kemudian pilih di kolom. Kemudian di bagian lokasi ya, di bagian lokasi ini kita pilih di editable ya, editable-nya supaya tidak bisa digeser-geser lokasinya ya. Ini editable-nya kita nonaktifkan. Oke, dinonaktifkan ya. Kemudian ini semuanya pilih wajib gitu ya. Oke, sudah. Kemudian pilih save and verify data. Nah, sekarang kita bagi linknya absen ini ke guru-guru ya. Bagaimana cara membagi linknya? Nah, di sini pilih user ya. Ada di sini pilih user. Kemudian pilih link ya, link. Di sini ada 2 link ya. Kalau misalnya untuk menginstal aplikasi ini, pilih kasih link ini ya. Tapi kalau untuk menjalankan di web browser, maka pilih yang di bawah. Ya, biasanya kalau mau suruh install aplikasi Android di HP-nya, maka kasih link ini. Tapi kalau misalnya di browser, pilih ini. Ini kita bagi ya, kita copy. Kemudian ini dipendekkan dengan bit.ly supaya tidak terlalu panjang linknya ya. Ya, kita pendekkan saja. Kemudian kita bagi, kita share ke grup WA atau ke grup WhatsApp ya. Ini kita pendekkan linknya ya. Ini sudah pendek linknya. Misalnya tulis presensi ya, presensi coba gitu ya, presensi coba, save. Nah, maka sudah bisa ditulis di sini ya, bit.ly presensi coba. Nah, ini sudah bisa ngabsen di sini. Oke, itu saja untuk ini cara membuat presensinya ya. Ini sudah kelihatan ya, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk presensi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.